saat ini saya ingin mencoba melanjutkan kajian kita. Mengapa kita harus memiliki wirid, kan begitu kan ya. Nah, sebelum kita jawab ini saudaraku ikhwati din fillah, sebagaimana kita ketahui wirid itu santapan rohani kan. Wirid itu adalah makanan asupan khusus bagi qalbun kita gitu kan. Kalau sarapan pagi habis ini kita sarapan pagi ya, makan apa saja ya sarapan pagi yang penting halal, itu santapan jasmani kita. Maka rohani kita yang di dalamnya qalbun itu harus juga diberi sarapan, diberi makan. Makanan qalbun itu adalah zikrullah. Nah, zikrullah itulah diantaranya kita sebut tadi wirid. Jadi kalau kita ditanya kenapa kita butuh wirid ya, itu sangat terkait dengan santapan atau makanan dari qalbun itu sendiri. Nah, berarti kita bicara tentang qalbun nih. Qalbun ini saudaraku ada 3 macam. Saya ringkas ya. Qalbun itu dari 3 macam. Pertama qalbun marid. Qalbun marid. Yang kedua qalbun qasi. Yang ketiga qalbun salim. Qalbun marid itu saudaraku ikhwati din fillah, ya logikanya qalbun marid itu hati yang sakit. Biasanya menjangkitin orang-orang yang sudah beriman pun kadang-kadang kejangkit Mas Raga sama qalbun marid ini. Saya ustadz gitu kan, kiai, habaib, bisa itu kena qalbun marid ya. Bisa terjangkit tuh sakit hatinya dengan sebuah penyakit gitu kan ya. Misalnya hasud ya kan ya. Emang di antara para ulama tidak ada yang hasud? Ya adalah ini. Yang namanya hati itu pasti yuwaswisu fi sudurin nas ya kan. Misalnya di Mas Raga, di kru kan begitu. Ya, beriman kan? Alhamdulillah. Tapi tidak resisten dengan yang namanya virus-virus yang bisa membuat maridnya qalbun, ya kan? Maridul qalbun. Maridul qalbi, yaitu sakitnya hati itu. Jadi, saudaraku ikhwati din fillah, qalbun marid itu bisa menyakitin siapa? Orang yang beriman. Apalagi orang yang tidak beriman kepada Allah Rabbul Alamin, orang munafik. Nah, di dalam surat Al-Baqarah kan fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada marad, ada penyakit. Ini ke orang munafik. Tapi adalah ayat yang lain saudaraku ikhwati din fillah yang ini menunjukkan tidak hanya kepada orang munafik yang namanya marid, itu bisa menunjuk kepada siapa? Orang-orang yang beriman juga seperti kita. Karena bisa jadi qalbun kita ini kacau, lagi error kan begitu kan ya. Nah, itu saudara. Seperti ini cermin retak itu kan Mas Raga. Kalau cermin itu agak pecah-pecah itu, kalau umpamanya kita mengaca itu kan jelek wajah kita. Seperti itu orang kalau hatinya lagi sakit. Lihat orang baik itu jelek. Ngelihat orang jelek itu bisa jadi dianggap baik. Itu kan karena memang cerminannya gak jelas gitu, gak retak-retak. Itu berarti ada masalah di hati itu kan ya. Makanya ulama mengumpulkan ciri-ciri orang yang hatinya sakit, qalbunnya sakit, ciri-cirinya lemah cintanya kepada Allah ya kan. Berarti kan lemah ibadah juga. Seneng kebalikannya, seneng banget berbuat maksiat. Dikongkon ngaji, disuruh ikut majelis taklim, Masya Allah. Itu WA nggak pernah dibaca. Tapi ketika sudah ada konser, cepatlah tanggapannya. Siap kapan saja. Bahkan kalau ngaji itu gratis mas, itu nggak didatengin. Tapi ketika ada konser berbayar jutaan, datang dia. Dia korbankan, dia jual apa saja demi untuk bisa ke sana. Bahkan bisa berpanas-panas antri tiket. Nih hati-hati itu. Hati-hati berarti fi qulubihim marad, ya kan? Di dalam hati itu ada marad, ada apa namanya? Ada penyakit. Hati-hati itu saudara. Dan biasanya ya senang makan di tempat-tempat yang syubhat, gitu, nggak peduli dia. Di situ ada khamr, nggak peduli. Kan aku yang penting nggak makan khamr atau nggak minum khamr, kan begitu. Jadi kalau ulama-ulama wiroi kalau hatinya bersih nggak mau tuh Mas Raga, nggak mau tuh. Jadi kalau masuk ke sebuah resto di situ bercampur dengan pok misalnya kan ya. Sekalipun kita nggak pesan pok, ya pesan yang lain misalnya, itu nggak mau mereka karena dianggap syubhat. Nah, syubhat itu kan harus ditinggalkan begitu. Itu orang kalau dia cuek dengan kayak begitu, sudah apa-apa. Yang penting kan kita nggak makan pok. Ya kan?
itu berarti ada masalah di dalam hatinya. Itu berarti marid, sakit hatinya. Dan yang lebih parah lagi itu ciri-ciri orang yang hatinya itu marid, qalbun marid, ya kan? Apa Mas Raga, mitra muslim, hafizakumullah, adalah SMS, Mas. Senang banget. SMS itu senang melihat teman susah. Senang, iya benar, senang melihat teman susah, susah melihat teman senang. Ya kan? Lihat teman, lihat Mas Raga semakin sukses. Waduh, sakitnya itu di sini, Mas. Walem banget itu kan. Kalau udah ketahuan sakit, waduh, senangnya luar biasa. Ya Allah, wal iyadzubillah, ya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari penyakit hati yang hasud kayak begitu itu kan ya. Kemarin itu ada teman saya seorang kiai meninggal, sakit masuk ICU, tapi ternyata ada flyer meninggal dunia. Bayangkan itu. Kan kasihan juga itu kan. Meskipun akhirnya meninggal dunia juga, tapi kan soal orang-orang kan sudah mendoakan jadinya. Nah, siapa yang membuat flyer kayak begitu yang kemudian tidak mengkonfirm dan lain sebagainya? Nah, ini kan hati-hati kita ini ya dengan marid ya, maridul qalbi itu kan itu jadi masalah berpotensi nanti ke qasiyah, Mas. Nah, qalbun yang kedua, jenis yang kedua qasiyah. Qalbul qasi. Qalbul qasi ini atau qalbul qasiyah, al-qalbul al-qashi itu adalah hati yang keras, qaswa. Keras. Dan ini adalah hatinya orang-orang munafik, orang-orang kafir. Orang yang tidak beriman. Itu kuat, keras. Khatamallahu ala qulubihim. Itu udah ketutup hatinya itu, Saudara. Ketutup. Saya memperumpamakan hati model kayak begini, Mas Raga, itu adalah seperti cermin yang kena aspal. Nggak bisa ngeliat apa-apa. Hitam, hitam, nuktah. Ada titik hitam, akhirnya menghitam semuanya, nggak bisa kelihatan. Itulah ciri-ciri orang yang qalbul qaswah, hatinya keras. Itu adalah dia tidak bisa melihat sebuah kebenaran. Nggak akan pernah bisa melihat kebenaran jelas kayak begitu. Seperti kita melihat sesuatu di siang hari, begitu jelas. Orang yang qalbul qasiyah atau qalbul qaswah itu, saudara ikhwatadina hafizahumullah, nggak akan pernah bisa melihat karena seperti cermin yang terkena aspal tadi itu saudaraku ikhwatadina hafizahumullah. Nah, yang terpenting kita mudah-mudahan masuk yang ketiga ini, saudaraku ikhwatadina hafizahumullah, qalbun salim, yaitu apa? Hati yang selamat. Hati yang selamat ini Masya Allah seneng banget beribadah kepada Allah, dengan ya seneng, termasuk seneng wirid. Biasanya ciri-ciri qalbun salim ini, ciri-ciri qalbun salim ini, misalnya Mas itu meninggalkan wiridannya, entah itu ketiduran, itu kayak stresnya itu luar biasa, nyesel itu. Kenapa ya saya semalam kok bisa tertidur? Dosa apa saya gitu ya? Biasa nggak sholat malam, terus tiba-tiba nggak sholat malam, itu jadi problem di hati dia. Hati itu qalbun salim, qalbun salim. Ustadz, aku ini kurang apa ya Ustadz? Ya ibadahku ini kok kayak kurang. Itu ciri-ciri qalbun salim. Dia kepingin untuk terus menjadi lebih berkualitas, lebih berbaik lagi ibadahnya. Wah, itu sungguh sangat luar biasa. Jagalah qalbun salim itu, saudara. Karena qalbun salim itu nanti ikhwatadina fidhakumullah yang menolong kita nanti di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Nanti di akhirat tuh gak ada lagi semua manfaat tuh, anak-anak gak ada manfaat, ya kan? Pada waktu itu, ya kan? Pada waktu itu. Yang manfaat itu yang bisa nolong kita pada saat itu saja, itu di padang mahsyar, itu adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tenang, hati yang selamat dari apa? Dari kemaksiatan, hati yang selamat dari murka Allah, hati yang benar-benar mendapatkan ridha Allah, hati yang mencintai kebajikan dan benci terhadap kejahatan, hati yang sangat cinta untuk beramal soleh, dan dia sangat nyesel banget ketika amal solehnya kelewat. Itu saudaraku. Nah, kalau kita udah paham 3 model qalbun ini, saudaraku ikhwatadina hafizahumullah, disinilah baru kejawab. Untuk apa kita punya wirid? Ya kan? Untuk apa kita punya zikir? Itu saudaraku.
Penting yang namanya wirid. Karena wirid itu bisa mensaqalatul qalb. Likulli syai'in, kata Rasulullah, likulli syai'in saqala. Wa saqalatul qulub zikrullah. Kata Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis, segala sesuatu itu ada karatnya, ada kotorannya. Segala sesuatu ada penyikat, bukan kotoran. Likulli syai'in saqala, segala sesuatu ada penyikatnya. Wa saqalatul qulub, dan penyikat dari hati yang berkarat, dari hati yang kotor, zikrullah, zikir kepada Allah Rabbul Alamin. So, buat apa kita punya wirid? Buat apa kita punya zikir? Di antara, saudaraku, untuk supaya kolbun kita bisa menjadi kolbun salim, kolbun kita bisa menjadi kolbun yang selamat, tidak ada kotoran di dalamnya, maka perlu kita penyikat. Karena yang namanya manusia seperti tadi itu, saya bilang Mas Raga, hatta ulama, ya kan, yang kata orang itu dekat sama Allah Rabbul Alamin, oh itu nggak lepas dari kotoran-kotoran hati yang menginggap di dalam jiwanya, dari penyakit-penyakit yang membuat hati bisa menjadi marid, nggak akan terlepas, saudara. Karena setan itu terus-menerus waswisu fi sudurinas. Maka kita harus punya zikir yang rutin. Nah, zikir rutin itu, saudaraku, adalah wirid. Sebagai bentuk dahaga kita. Wirid kan artinya dahaga. Dahaga untuk bisa, dahaga akan kerinduan untuk bisa bertemu dengan sang kekasih Allah Azza wa Jalla Jalaluhu. Dengan apa? Dengan pujian-pujian kepada Allah, dengan zikir-zikir kepada Allah. Itulah wirid, saudaraku. Kita butuh itu. Makanya kemarin itu kan saya katakan ada sebuah hadis yang menyatakan man ajazanil lail ayukabidahu wa bakhila bil mali ayunfiqahu wajabuna 'anil aduwi ayujahidahu falyuksir zikrullah. Ini hadis di komentar Ibnu Qayyim Al-Jauzi menunjukkan bahwa hati bersih itu akan bisa memudahkan langkah kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Qalbun salim bisa membuat kita gampang tangi bengi bangun malam. Kata Rasulullah kan begitu. Man ajasa minkum anil lail ayukabidahu. Barang siapa yang susah bangun malam, berat bangun malam, terus wa bakhila bil mal ayunfiqahu, susah ngeluarin duit untuk infak, padahal tabungannya banyak, kan begitu kan. Wa wajabuna anil adui ayujahidahu, dan berat banget kalau disuruh berjihad kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam membela agama, berat kan. Maka kata Rasulullah, falyuksir zikrullah, falyuksir zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim, kenapa bisa begini? Kenapa orang susah bangun malam kok malah suruh berzikir? Karena bisa jadi hatinya itu lagi qaswah, hatinya lagi marid, sakit. Nah, bersihkan dengan apa? Zikir kepada Allah. Kan kalau udah tenang nih saudara, hati bersih, gampang bangun malam. Gampang nyesel itu. Ini saya kok susah ya bangun malam. Nyesel tuh gampang. Tapi kalau hatinya kotor, Mas, marid, aduh, nggak bangun malam sebulan, cuek. Cuek tuh saudara. Seperti nggak ada apa-apa begitu. Waliyadzubillah ya. Itu saudaraku ikhwata dinafillah. Pentingnya kita apa? Memiliki wirid.